Istri baik, suami baik, mertua baik, tetangga suster ngesot. Istri baik, suami baik, mertua baik, tetangga baik, anak tuyul. Jadi tidak ada hidup ini yang lepas dari cobaan. Nabi Musa alaihissalam, ujiannya punya ayah, bukan penyembah berhala, pencipta berhala. Berhala-berhala itu yang buatnya ayah Nabi Musa. Namanya Azar namanya. Bayangkan itu ujian Nabi Musa. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrus, dibakar dengan api. Menikah, enggak punya anak. Berdoa 86 tahun baru punya anak. Punya anak disuruh sembelih. Nabi Isa alaihissalam berhadapan dengan Titus namanya, penguasa Romawi. Dikejar-kejar, mau disembelih, mau digantung, mau dipasang di tiang salib oleh Titus Raja Romawi. Nabi Muhammad SAW, ujian hidupnya luar biasa. Ustadz Somad kan nggak ada ujian hidupnya. Tengok sendirilah caci maki orang di YouTube itu. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, macam-macam caci maki orang ke saya di medsos itu. Ibu, bapak tengoklah. Nanti saya posting. Kalian yang berani ngejek lah, gue bilang. Aku tangkap kalian nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang kita tanamkan dalam diri kita adalah bahwa semua orang ada ujiannya. Menjadi istri berat, betul kata mereka. Jadi rumput yang rendah diinjak orang. Kalau jadi rumput yang tinggi, anginnya kencang. Mau jadi rumput rendah, diinjak-injak orang. Lapangan sepak bola. Mau jadi pohon yang tinggi, anginnya kencang. Makanya hidup ini, apa itu hidup? Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Life is take risk. Rupanya kalau habis makan gulai belango ini lancar bahasa Inggris kita. Tidak ada manusia ini yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Saya gara-gara itulah, gara-gara menengok orang yang kita sangka nggak punya masalah, ternyata dia punya masalah. Ustadz Somad, ya, ada yang mau kami tanya Pak Ustadz. Saya bilang boleh. Tapi kami nanyanya 4 mata boleh Pak Ustadz. Saya bilang kan jangan 4, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Saya bilang. Apa? Saya bilang. Yang pertama kalau kita mau healing, mau tenang adalah bahwa semua kita ini punya ujian dan punya cobaan. Oh enaklah kau ya. Pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Aku di rumah aja. Kenapa kau di rumah aja? Aku nggak bisa pergi-pergi. Kenapa kau nggak bisa pergi? Keningku berbisul. Karena kalau aku pergi malu, keningku berbisul, maka aku rumah aja. Oh, jadi kau anggap aku enak pergi ke sana kemari? Iya, aku ini pergi ke sana kemari nggak pernah duduk. Kenapa? Pantatku berbisul. Mohon maaf, tapi bukan berarti saya pergi ke sana nih karena berbisul, bukan. Jadi kadang kita menengok orang yang enak, padahal sebenarnya kita menengok biji mata kita ini, kita ulur mobil dia, padahal mobil itu pun kredit. Dari bunyi klaksonnya kedengaran kredit. Jadi kalau mau tenang itu adalah menyadari bahwa setiap kita ini ada ujiannya masing-masing. Setiap kita ini ada ujiannya. Setiap orang ada ujiannya, setiap ujian ada orangnya. Iya.
Setelah kita sadari bahwa setiap kita ini ada ujiannya, kita tidak mampu kalau sendirian, maka kita mesti minta tolong. Minta tolong yang pertama kepada Dia yang Maha Besar, maka kita angkat kedua tangan. Allahu Akbar. Kalau kita besarkan Allah, maka yang lain itu kecil. Begitu juga dengan ujian-ujian yang besar itu terasa kecil kalau Allah yang Maha Besar. Semuanya kita serahkan pada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iftitah itu isinya nggak ada doa. Iftitah itu semuanya isinya adalah menyerahkan kepada Allah. Sekarang kita baca. Iftitah itu dibaca 4 napas. Napas kita itu dibagi 4 dalam iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. 4 napas. Makanya saya heran kali kalau ada orang sholat bisa pula iftitah sama Fatihah sama ayat 1 nafas. Pas ditanya, kami sama Ustadz Somad iftitah itu 4 napas, Fatihah itu 7 napas, ayat itu 1 napas. Berarti Fatihah 7, iftitah 4, 11 tambah ayat 1, 12 napas. Kok bisa 1 napas? Iya Pak Ustadz, tapi kan iftitah itu bisa 1 napas. Bisa, sah kalau ada yang bisa 1 napas. Tapi untuk menjaga kekhusyuan, Fatihah itu kan nggak mesti 7 napas Pak Ustadz. Betul, Fatihah bisa 1 napas. Nabi baca 7 napas, tapi kalau dibaca 1 napas bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bisa. Tapi iftitah Fatihah ayat 1 napas itu yang sampai sekarang saya belum dapat itu di mana itu. Sependek-pendeknya 3 napas. Iftitah, Fatihah, ayat. Supaya apa? Supaya ada perenungan. Yang bisa menolong kita menghadapi ujian ini tidak lain hanyalah Allah. Maka jangan sampai tinggal somat. Sholat jangan sampai tinggal. Belum pakai sepatu, Bapak wudhu dulu. Sebelum pakai sepatu tuh wudhu dulu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Udah, setelah wudhu pakai sepatu. Pakai kaos kaki, pakai sepatu. Nanti pas mau sholat, kalau mukim nanti di tempat banjir, di tempat musibah itu pas mukim, biar tidak repot, nanti wudhunya kalau mukim sehari semalam. Tapi kalau musafir 3 hari 3 malam. Nanti wudhunya, wajahnya tetap disiram, tangannya sampai ke siku, kepala, telinga, kakinya nggak usah dibuka lagi, tinggal dibasahkan tangan, diusap aja bagian atas sepatu itu aja diusap.